warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabbi yang Maha Ghafur, yang selalu senantiasa membuat kita bersyukur, bertafakur, bertadabur, agar kelak kita semua yang hadir di sini bisa kembali membawa bekal yang cukup ke alam kubur. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan alam, pahlawan reformasi Islam, pahlawan revolusi Islam, manusia suci yang disucikan oleh Yang Maha Suci, manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, manusia yang akan memberikan jaminan kelulusan di saat kelak kita mencari siapa yang akan menjamin di yaumil akhir. Habibana wa karimina wa safina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, kepada para imam mutaqaddimin wal imam mutaakhirin, kepada para ulama pewaris Nabi, dan kepada kita selaku umatnya yang hadir di sini. Ada para sesepuh, ada para asatid, ada para ulama, ada para aparatur pemerintahan, TNI, Polri, ibu-ibu, anak kecil, ya, semuanya lengkap. Dan mudah-mudahan kita kelak dipanggil satu persatu. Ya. Oh, bulan yang di ujung, oh, ibu yang di ujung. Siapa yang memanggil? Rasulullah Muhammad SAW. Ibu punya suami gagah, gak usah disombongin, gak akan bisa bantu di yaumil akhir. Bapak punya istri cantik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cantik semuanya, senok, doto, bahenol, nelkom, biar etlok, sendok, gak ngaruh. Boro-boro mikirin bini, yang ada mikirin dosa sendiri. Lantas siapa yang menjamin? Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan saya cuma satu, bagaimana caranya agar ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar, nanti Rasulullah dibangkitkan pertama, beliau akan sibuk mencari, bukan mencari keluarganya, tapi siapa yang dicari? Umatnya Rasulullah. Bayangkan, kita belum pernah, ada yang sudah pernah ketemu Rasulullah? Saya aja belum. Tapi ketika beliau sakaratul maut, siapa yang dipanggil? Bukan putrinya, bukan istrinya, bukan sahabatnya. Ummati. Kita yang dipanggil. Kenapa? Karena kita tidak pernah bertemu wajah, bertatap muka, bertemu seperti ini, tetapi hati kita terpaut dengan Rasulullah. Lantas apa rahasianya? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, ya, dan para malaikat bersolawat, memberikan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat aja diminta sama Allah untuk memberikan salam. Kenapa kita susah? Boro-boro kita mengharap yang namanya syafaat. Jadi jangan ngarep. Bismillah. Allahu Akbar, sholatnya betul. Fasih. Sholawatnya cuma sekali aja pas sholat. Mana bisa? Di sini yakin saya semuanya punya handphone, betul? Walaupun sinyalnya nggak adaan di sini, tapi punya handphone, betul? Itu handphone bisa hidup karena ada apa? Ada baterai. Itu handphone bisa online,
Bisa ketemu WhatsApp centangnya 2 biru karena ada apa? Karena ada kuota. Lantas bagaimana kita mengisi kuota untuk bertemu dan online dengan Rasulullah kelak? Sholat. Udah berapa kali sholat tadi? Ibu boro-boro sholat dan sinetronmu, ya. Sinetron tukang bubur naik haji 1.500 episode. Tukang buburnya naik haji, katanya meninggal nggak balik-balik, jualan bubur di sana. Ingat itu dong. Disuruh sholawat sama suaminya, yo sholawat yo. Ibu coba praktekkan apa yang saya sampaikan. Ibu masak pakai sholawat. Biarin aja sumbang lo nggak apa-apa. Ya, bukan masalah sumbangnya tapi masalah ikhlasnya. Ya syukur-syukur merdu. Jangan cuma nyanyi dangdutan orang merdu. Sholawat harus sering merdu. Ya. Coba ibu-ibu memasak dengan sholawat. Sajikan kepada sang suami dan besoknya ibu memasak tanpa sholawat. Tanyakan, Bebek, ayahandaku tercinta, mana yang paling nikmat masakannya hari ini atau hari kemarin? Saya sudah coba dan praktekkan. Dan itu yang paling nikmat masakannya adalah yang memakai dengan sholat. Waktu Masya Allah. Makanya dawamkan sholat. Jangan cuma maulid hari tahun ini dengan maulid tahun kemarin. Apa sih perubahannya? Maulid yang paling saya ngenes nih, kalau maulid udah mengundang kiainya dibayar 50 juta 40 juta. Masjid, karpetnya bau, karpetnya meletus. Giliran ngundang kiai pas maulid, pas Rajaban, pas Isra Mi'raj 40 juta. Tagihin atuh sejuta. Bukan di situ letak maulid, bukan di situ letak Rajaban Isra Mi'raj, bukan. Tetapi esensinya bagaimana antara maulid yang lalu dengan maulid yang akan datang. Kita maulid sekarang, apakah sudah benar atau belum sholatnya? Nanti di maulid yang akan datang sudah semakin benar. Bu, sholat itu ada yang baik tapi belum tentu benar. Kalau benar sudah tentu baik. Terus ini banyak guru-guru belajar. Mohon izin saya bicara di sini bukan berarti pintar, enggak. Saya ngomong di sini buat diri pribadi. Saya ini biasa dakwah, mohon maaf, ini masih standar nih gunung. Masih bagus jalanannya. Tuh mana Pak Dede? Tuh kayak jalanan yang tadi pas mau masuk ke jalanan yang bagus. Itu jalanannya 10 km ditambah jalanan lumpur. Coba bayangin. Ya, udah gitu malam-malam dijemput pakai iringan banyak orang. Saya dakwah nggak pernah di kota-kota, mohon maaf. Kenapa? Karena niat dakwah saya untuk membuka mata umat. Ini kadang kita nih suka bingung. Sok tanya ya. Ikut maulid, ini ada yang lebih akhir maulid, bidah maulid. Udah nggak usah pada ribut deh. Yang ini ngebid'ahin maulid, yang ini nggak ngebid. Udah, yang maulid punya dasar sudah. Yang nggak mau maulid ya udah, nggak usah ribut gara-gara itu. Yang paling penting mereka berdua ini yang ribut sholawatnya ke Rasulullah, itu aja. Betul nggak? Oh, ada yang ribut lebih parah lagi, Bu. Mohon izin. Jangan marah, jangan ada yang tersinggung. Saya menjelaskan realita. Ada yang atahiyatulnya begini. Betul? Ada yang begini, awas, jangan dimain-mainin. Itu lafaz Allah. Punya dasar, punya. Ada yang goyangnya begini, ada. Pertanyaan saya selalu ribut mereka antara yang begitu, yang goyang, yang berhenti. Pertanyaan saya suka sampaikan, Bapak emang merhatiin orang yang atahiyat lagi sholat? Iya, kata dia. Berarti nggak benar sholatnya. Orang lain atahiyat pun dia gini dia. Oh goyang-goyang. Oh, nggak benar sholat. Udah, nggak usah mempeributkan itu. Ada lagi yang lebih ramai, Antara subuh nih, ada yang kunut sama yang tidak ribut. Yang imam di depan, yang bisa kunut. Gua nggak mau diimamin sama. Gua nggak mau sholat subuh di masjid jadi. Di imam baru sholat subuh nih kali pembajikan sebagai dasar itu 30 detik. Kan jadi dosa.
Biarkan saja mereka yang memakai kunut. Yang memakai kunut ada dasarnya, yang tidak memakai kunut ada dasarnya. Saya selalu menyampaikan seperti itu. Jadi jangan ribut. Ini yang ribut biasanya yang nggak sholat subuh. Komen aja mulu. Kunut, imamnya kunut. Kata yang ini agak kunut ekspres. Contohnya nggak sholat subuh, debat di belakangmu. Itu tidak Rasul nggak nyuruhin begitu. Kita ini diributin sama sesuatu yang salah. Makanya saya menyampaikan kemarin kepada Dek, ini acara apa? Ukhuwah Islami. Karena Maulid sudah, oke. Tapi karena berhubung dekat dengan Maulid, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, esensi Maulid ada beberapa hal. Yang pertama adalah antara Maulid yang satu dengan Maulid yang lainnya harus memperbanyak silaturahmi. Hari ini saya datang bersilaturahmi. Tak kenal maka tak sayang, judulnya seperti itu. Nama saya Ihsan. Ya, lahir ayahanda saya almarhum dari Tapak Tuan. Keturunan keturunan keberapa dari pahlawan nasional dari Aceh. Ibu saya dari Gunung Halu, dari kampung. Ya, bisa seperti ini karena mahabbah saya kepada guru. Guru saya banyak. Bapak-bapak yang ada di sini guru saya. Di sini ada guru saya, banyak guru saya. Ibu-ibu guru saya, jadi harus bisa mahabbah kepada guru. Silaturahmi. Maulid itu buat silaturahmi, bukan gaya-gayaan. Ya, esensi Maulid mau undang ustaz siapapun, bayarannya berapapun, yang terpenting adalah Maulidnya yang harus kita gali intisarinya. Betul? Silaturahmi. Yang kedua meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, Maulid bisa tahun kemarin yang tahun ini seru aku gitu-gitu kene kelakuan gitu kene sholatna belang tahun ini datang ke itu ustadzah hadrohna ketika ditanya sama istrinya di rumah, ayah tadi siapa ustadznya? Itu yang ada di TV. Siapa? Tinggi gede itu lagi. Terus apa ilmunya? Nggak tahu. Kenapa? Karena tidak niat. Bapak ibu apapun ide ma'amalu biniat. Semua itu tergantung niat. Ibu datang ke rumah nih ya. Datang dari rumah datang ke sini. Kalau niatnya tidak baik maka akan tidak baik. Kalau niatnya baik maka akan baik. Itulah hidup. Harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kenapa? Pertama, Rasulullah saja yang sudah dimaksum, yang sudah dijamin beliau wafat, betul? Berarti kematian itu ada. Rasulullah saja wafat, apalagi kita. Itu yang harus dilakukan dalam esensi Maulid. Yang ketiga, kita harus menambah cinta kepada Rasulullah. Percuma Pak Maulid Isra Mi'raj. Maulid itu apa? Memperingati lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Hari sholawat karena ketimbang Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad juga nggak pernah. Paling pas lagi sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina itu doang. Udah gitu nggak pernah sholawat lagi. Udah gitu nggak pernah menggali sejarah siapa keturunan nenek moyangnya Rasulullah, ke atasnya kakeknya, buyutnya siapa, ya digali. Anaknya siapa digali, keluarganya siapa, sahabatnya siapa digali, putrinya siapa, istrinya siapa digali. Itu yang namanya memperingati Maulid. Jangan salah kaprah. 4. Kita cepatin waktu 30 menit. Ya. Keempat, esensi Maulid Nabi adalah mempererat ukhuwah Islam. Coba bayangin, mazhab dari Imam Syafi'i hadir, mazhab dari Imam Hanafi hadir, Imam Hambali hadir, Imam Maliki pada hadir semua. Karena diundang sama panitia. Terciptalah ukhuwah Islam. Jangan sampai gontok-gontokan Islam ini, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman itu akan ada 71 golongan. Ada yang menyebutkan keterangan 72 golongan, tapi seperti buih di lautan, betul? Betul atau tidak? Seperti buih di lautan. Tahu
mudah. Ada ombak gulung-gulung cedek. Apa? Nggak ada apa-apanya. Tinggal rusak, selesai. Ceder lagi, ya. Memperkuat ukhuwah Islamiyah, jaga ustadz kita, jaga marbot kita, jaga para kiai kita. Kiai kita diancam, ustadz kita diancam. Mana rasa kita untuk membela al-ulama warasatul anbiya? Ulama itu pewaris Nabi. Saya biasa kalau dakwah di sini mas serius kan? Ya, karena ini daerah udah jauh terpencil. Kalau saya nggak enak, harus serius, harus ada bekal yang masuk ke dalam hati dan dilaksanakan perbuatan. Ya, awas ini, ini saya disut, nanti saya diedit. Saya cuma bilang atu-atu aja. Ustadz ulama lagi diancam. Ini malah ngeributin hancengan berkat. Ustadz diundang, yang mimpin akikah, yang ini nggak diundang. Musuhan, jangan. Saling dukung. Ada ustadz ke masjid sendirian kawal, ada marbot di masjid sendirian kawal. Bapak-bapak jangan ngahenen aja, tahu ngahenen? Ngahenen, HS balik. Kalau itu Arab balik. Bukan saya ngomong, ya, bukan saya ngomong. Ya, jangan aktifkan masjid. Ini luar biasa nih Pak Ustadz, dia luar biasa. Beliau dari struktur aparatur TNI luar biasa. Ya. Beliau saja mau peduli kepada masjid, apalagi kita. Ayo jaga, kuatkan ukhuwah Islamiyah. Saya hanya ingin mengingatkan, kita ini sedang diguncang di akhir zaman oleh fitnah Dajjal. Apa coba fitnah Dajjal? Orang benar jadi salah, orang salah jadi benar. Belum lagi pengikut Dajjal. Tahu pengikut Dajjal? Pengikut Dajjal itu adalah para pengikut yang bajunya terlihat antara dada jembujal. Cok tinggalin IG. Aku mah tidak butuh surga. Aku mah cukup di neraka. Na'udzubillah sumana'u ulama dihina. Awas. Daging ulama itu, mohon maaf, seperti racun bagi mereka-mereka yang menghina, mencaci ulama. Semakin dihina, semakin ngaco tuh yang menghina, semakin tidak benar, ya. Semakin, kalau bahasa Jermannya itu semakin walilau. Tahu walilau? Dan daerah sini paling tahu arti walilau. Ngaco. Batur mahayang ke surga, ini yang di neraka. Cina biar ketemu Michael Jackson, Gukil sudah. Terus bagi motoran. Namun kuncinya tuh sekarang mah di akhir zaman pengikut Dajjal sudah muncul. Siapa itu pengikut Dajjal? Tolong dicarikan. Riweuh da urang anu itu di komenan. Kamu ya gini. Kalau komen antep we. Dan begitu makin di komen makin sip. Terus di komen makin sip. Antep saja, biarkan saja. Fokus kita melindungi ulama, fokus kita kepada ibadah, melindungi keluarga, melindungi anak kita. Didik anak kita untuk apa? Untuk menjadi generasi muda yang robbani di akhir zaman ini. Wah, saya senang ada anak-anak lari-lari di sini. Ibu punya anak ya, dan punya anak, punya cucu, lemparin ke pondok pesantren. Bahasa saya lemparin, jangan pakai mikir. Bisa kalau dimasukin mikir, ya lemparin ke pondok pesantren. Biar apa? Biar jadi pejuang, Bu. Itu yang akan menghantarkan ibu kelak ke akhirat. Kalau benar didiknya, kalau ngaco mengaco, awas. Senang untuk pakai gamis-gamis, ya. Lihat yang kecil-kecil gitu. Ibu pikir yang kecil-kecil nanti tuh bakal jadi panglima, Bu, di akhir zaman. Bakal jadi menteri di akhir zaman. Bakal jadi gubernur di akhir zaman. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang benar. Ya, jangan disut sepotong-sepotong nih. Ntar sepotong-potong saya dipanggil lagi. Ya, jangan. Sini aja dipulih. Ya, saya titip. Para kiai, para asatid di sini jangan berhenti untuk mendidik masyarakat, jangan berhenti untuk memberikan khidmat kepada umat. Ya, kita doakan para kiai, para asatid yang ada di sini panjang umur, amin. Banyak rezeki, amin. Kaya hati, kaya harta, kaya ilmu, amin.
Panjang umur, amin. Sehat, amin. Kuat, amin. Harus begitu sama orang. Ibu kenapa berdama? Berdama ngomongin. Kita senang-senang Pak Ustadz itu semangat. Ya, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita tadi udah berapa? Yang pertama silaturahmi, yang kedua memperkuat iman dan takwa, yang ketiga mencintai Rasul, meningkatkan cinta kepada Rasul, yang keempat apa tadi? Ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, esensi dari Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah bersedekah. Ya kan biasa, kalau Maulid Nabi iuran, bener kan? Iuran tenaga, betul. Iuran materi, betul. Iuran waktu, betul. Sedekah, the power of udunan. Ibu, bapak, para guru, para kiai, dengan sedekah tidak akan mengurangi kekayaan kita, bahkan akan menambah kekayaan kita. Saya nggak bisa ngajarin, cek aja di Al-Quran, banyak. Hadisnya banyak. Jangan cuma mempelajari hadis, jangan cuma mempelajari Al-Quran, tapi tidak diamalkan. Yang terpenting adalah diamalkan. Banyak sekarang ini para kiai, para ustadz hanya pandai mengaji Quran, tapi tidak pernah pandai mengaji dan mengkaji diri. Jangan pernah melecehkan orang lain, jangan pernah menghujat orang lain, jangan pernah membuat sakit orang lain. Kalau mau membuat sakit orang lain, cukup cubit pipi sendiri. Sakit atau tidak? Kalau sakit jangan pernah berbuat. Bagus membaca Al-Quran, tartil, tahsin, tajwidnya benar, tapi jangan hanya dibaca merdu saat menjadi imam. Amalkan. Iqra, amalkan. Cuman hanya dibaca Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq, tetapi dia benar nggak barusan? Kalau bisa salah. Ustadznya salah, salahnya. Kudu daek di koreksi. Ini udah jadi ustadz, jadi kiai, nggak mau dikoreksi, nggak jago, merasa diri paling benar, harus merasa paling banyak salah, harus benar merasa. Dakwah bukan hanya mengejek, harus mengajak. Dakwah bukan hanya memukul, harus merangkul. Kita harus pandai merasa, jangan merasa pandai. Aduh, kalau udah merasa pandai sama ibu bapak di balai dogan. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah Masjid Baitul Muhsinin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di masjid, subhanallah, view-nya ini luar biasa dahsyat. Belum pernah saya dakwah view-nya ya indah. Orang lain menyanyi ke mana? Bukit Bintang, terus di sini udah dapat. Ya, ibadah sambil tafakur, sambil tadabbur. Dia cahaya itu berkelap-kelip, batur maker garawe, orang maker ibadah, kudu bisa gitu. Lihat mah ke bawah, bukan ke atas. Batur mah dihanap, cek orang dihanap, cek cicing di luhur, tadi galungeuna. Cek di luhur, ngeunah dihanap, di luhur kada pagorolong hese. Makin disyukuri, makin akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu. Banyak, ya. Awas, jangan ketipu di akhir zaman. Ya, jangan ketipu di akhir zaman. Banyak di akhir zaman para pengikut Dajjal sudah hadir. Bahkan para kiai, para asatid, para ulama, para syekh yang di Mekah, di Madinah ini, subhanallah ya. Siapa yang datang ke sana selalu ngingetin, awas fitnah Dajjal, awas fitnah Dajjal. Kenapa? Sekarang sudah akhir zaman gitu ya. Sudah di akhir zaman. Maka harus banyak istighfar, harus banyak sholat, harus banyak bergaul dengan orang-orang orang soleh, para kiai, para asatid. Tadi saya dengar satu kalimat yang dibacakan oleh imam kita, kiai kita. Al-Quran itu adalah sifat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, sifat rahmatan mukminin. Al-Quran itu, jadi sekarang itu membaca Al-Quran, amalkan. Quran kudu runtut raul sauyunan, amalkan. Awas bu. Kata Quran, dikata Quran. Ini saya bela bapak-bapak yang saya bela. Kata Quran poligami itu satu. Ibu-ibu suka poligami atau tidak? Tidak, pasti. Tapi di dalam Al-Quran ada.
Asal mampu. Kalau nggak mampu sampaikan di dalam tetanggu. Kalau nggak mampu sampaikan kepada para suami-suaminya. Hai ayah anda yang tercinta, imam dunia akhirat. Adindamu ini akan menjadi bidadari surgamu tanpa harus dipoligami. Karena syarat dipoligami itu hadiahnya surga. Tapi cek ibu teh abdi mah entos bios, abdi mah jalanan biasa we, tapi ka surga oge. Sampai jangan sekali-kali melawan syariat, jangan sekali-kali melawan hukum Allah bahaya. Sok radaiweul. Bok kiai kadang-kadang ustaz kadang-kadangnya, ibu-ibu harus poligami heueuh mampu. Lamun teu ngacongkeng. Mampu duniana, mampu mentalna, mampu leadershipna. Guru saya istrinya 4. Saya juga pernah berpoligami. Jadi saya ngomong begini itu berdasarkan praktek, bukan berdasarkan ilusi yang tak bertepi. Ngomong tentang poligami, ada kiainya tuh poligami kan lucu. Emang mana yang selama poligami? Acan bro, silakan. Ngomong poligami, saya sudah berpoligami. Ibu, masya Allah, bening. Nikmatnya mah nikmat. Dan kuriwah. Maka saya pilih untuk berhenti. Ya, jadi saya pilih untuk bertahan. Kenapa Ustaz ingin berhenti? Itu hak saya. Ya, saya pernah ditanya, Pak Ustaz menzolimi istrinya saya. Sudah buktinya istrinya loncat di mobilnya. Ketika tahu saya berpoligami, istri saya loncat dari mobil, mau loncat dari mobil di jalan tol. Sebenarnya itu kayak sinetron beneran poster. Ayo saya istri horor berhenti saya. Saya ingin menyampaikan ini kadang-kadang suka salah kaprah. Saya bela ibu-ibu bahwa sudah ngomong, Bu pengen masuk surga, atau pengen ayahnya, pengen bebek, gampang syaratnya mudah. Siap dimadu. Kata ibu saya siap dimadu, bapak saya racun. Kan begitu jawabannya. Itu yang dijawab sama istri saya begitu sekarang. Misalnya kambing ke handphone tuh pada jamaah subhanallah Bu. Ada yang janda, ada yang tinggal jauh sama suaminya, nggak pulang-pulang suaminya, WA malam-malam saya kasih ke istri saya. Tobat saya ampun. Bukan tidak mau menerima syariat, saya terima syariatnya, saya sudah aplikasikan, tapi mohon maaf, saya melambaikan tangan ke kamera tidak kuat. Dan saya sampaikan kepada Allah tidak kuat. Lebih baik nanti aja di akhirat banyak bidadari surga dan akhirat. Amin. Di dunia mah ampun abot. Ya, titip ibu-ibu, jangan ketika bapaknya ngomong aku mau poligami, jangan langsung dikasih racun, jangan. Tanya dulu apa alasannya kakanda gitu. Tembus saja. Kalau tidak mampu sampaikan. Guru saya 4, satu rumah. Anaknya jadi jenderal sekarang, ada yang jadi dokter, semuanya luar biasa. Tapi ya dari sekian banyak sekian orang, gitu ya. Jadi kenapa jadi lari ke poligami ini? Nggak fokus. Oke, terakhir apa tadi Bu? Jangan ngomong poligami atau Bu, pada esensinya maulid. Terakhir apa tadi? Sedekah. Saya jadi bingung, nah esensi terakhir poligami. Esensi yang terakhir dari maulid ke maulid adalah bersedekah. Bersedekah tidak harus hanya pas hari maulid, tapi di setiap detik, setiap saat. Sedekah yang paling kecil, sedekah yang paling mudah, nggak usah kaya apa Bu? Senyum. Ibu-ibu ini susah masuk surganya. Senyum dong. Senyum ibu. Astagfirullah, juga barokah utama. Senyum. Lain seserian senyum gitu. Itu dia pada senyum. Jadi setiap pagi ketika subuh azan berkumandang, bangunkan ayah andanya, bapaknya, suaminya, bangun senyum. Jangan dibangunin sambil pakai PPO, minyak angin salon pas sudah digaplok, Bu, udah siap. Bangun senyum, sudah wangi. Ayo kita sholat subuh berjamaah, indah. Ya, sedekah yang paling kecil adalah senyum, dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ada lagi sedekah yang paling kecil. Ibu keluar dari masjid, kan ada jalan, di jalan ada beling, ambil jangan, enggak, ambil jangan, setan, ambil jangan.
Akhirnya diambil sama ibu, dibuang ke tempat sampah, pulang ke rumah aman. Itu adalah sedekah yang paling kecil. Bayangin. Jadi nggak usah harus Ustaz kami minta doa atau seur, kami mau baca sakil, Pak Ustaz bumi ke sakil, Pak Ustaz bumi kami 100 meter persegi, Pak Ustaz. Ya, jangan. Ada yang bisa kita lakukan di masjid bebersih pun kan. Saya contohkan, contoh. Ini kan si Arungnya. Kayak oleh kecamatan bu, simpan, lebatkan karena apa sampah, dicatat bahkan sebesar biji zahrah di dalam hati baunya dicatat sama Allah melalui malaikatnya. Siapa malaikat yang mencatatnya? Ada 2 super power malaikat yang mencatat setiap hari yang berganti setiap asar. Sip-sipannya ganti setiap asar, makanya asarnya perlu berjamaah. Ya, itu sip malaikat diganti. Siapa itu? Raqib dan Atid. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 esensi maulid. Yang pertama, wis mau coblak kasut. Ampun Bapak Pade, uwi hampir. Esensi memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, yang kedua, ini bukti bahwa kiamat sudah dekat. Kenapa? Yang ngomong perempuan, laki-lakinya pada diam. Bukti, jamaahnya banyak perempuan. Bukti, karena di akhir zaman itu perbandingannya 1:7. Ya, kita ulang. Bapak-bapak yang Yos pemali, poligami. Astagfirullah, kita tadi bahas pada malaikat saat itu. Pertama adalah silaturahmi, yang kedua adalah meningkatkan iman dan takwa, yang ketiga adalah meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang keempat ukhuwah Islamnya dipererat, dikuatkan, persatunya dirapatkan, barisannya dikuatkan. Yang kelima adalah bersedekah. Apa itu bersedekahnya? Membumikan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat. Tidak hanya untuk Bapak Ibu, saya sendiri saya berbicara. Ini kalau udah berbicara nih, mohon maaf, udah berbicara nunjuk begini nih, nunjuknya empatnya ke saya. Berarti saya lah yang harus sering mendengarkan apa yang diomongin saya. Kenapa? Kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah, kalau ada yang salah nggak usah dikomenin. Bapak Ibu, hari ini saya nggak sendiri. Malam ini saya nggak sendiri. Saya malam ini bersama dengan tim dari Al-Batin Al-Wali Indonesia. Kenaunan senang ke Pak Ustaz. Tadi cuma pengobatan Pak Ustaz. Terus mencuri gitu. Kamu tadi mandi handap sebelum saya. Kita curiga ya, nanti setahun. Percaya ataupun tidak, setan iblis siluman itu sudah memberikan janjinya, memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia akan terus mengikuti umat Nabi Adam sampai kiamat. Buktinya sekarang suka TV. Saha mane saha. Dia sok tinggal ya tuh di TV, di acara rupiah. Ya Cik Ustaz teh, siapa Anda? Ditanya ke sini, juri ditanya. Cek juri teh aing juri. Aing Ustaz. Aing Ustaz. Allah. Di YouTube yang lucu dulu kita ini kan takut dulu, sok ibu-ibu mengabdi ngalaman alit kapunggur, ibu-ibu sareng bapak-bapak pasti cari ostek ya. Gara asup ka imah bisa aya santai kala, bisa aya kalau mewe, laras. Aya mah santai kala jeung kalau mewe teh ngajeng ngawarujuk ibu teu dikararukam mati. Sok tinggal ya lainnya bener kan? Real lah aya kuntilanak aya dina video tadi bisa ingat kan? Sosok kuntilanak bersama titik-titik dalam masa pemburuan dukun santet. Kita sekuntilanak teh cicing gitu. Berem sekolah mau gawe kuntilanak kayak disuruh. Terus sebenarnya terus geus teh ningalikeun kana kamera. Manya yang juling sadar kamera.
Aya deui sok cek di video. Ini sudah pembodohan umat. Pembodohan umat. Batur mah ngaji no juri gitu. Oh Bapak Ibu, kita akan melakukan pembunuhan tuyul. Kita akan cek ya, kita akan cek. Tuyulnya ada di depan. Kita kasih uang. Kata ya, kayak budak detik kota, celana bodas pakai koko pakai pampers. Datang ke si jelema teh, kamu siapa? Enggak sini tuyul. Ditanya. Allah, ya Allah, itu sekarang kacau jelema ini. Cik saya dijubrik kayak masuk ke TV. Ya, kayak di tukang ngalukis, kayak jurigna. Gusti, jurig jam berenang kieu, tapi dilukis alhamdulillah. Ya kan mereka bersyukur kan. Meureun gitu teh. Aya deui ibu terang acok-acokan bodas. Pocong disut. Pemirsa, guys, ada pocong. Dia lari acok-acok. Terus mana? Tuh, ada di belakang saya. Terus si pocong nanti sadar ngalieu. Aneh saya. Pembodohan publik. Awas. Terus Nararatso tahu nggak kenapa mereka melakukannya? Kan subscriber subrek naik, syaratnya 1.000. Jam tayang itu syaratnya 4.000. Maka dia YouTube-nya akan diberikan iklan. Rata-rata penghasilannya untuk yang 1.000 sampai dengan 4.000 jam tayang itu kurang lebih jutaan mah ada. Dan kalau yang sudah jutaan subscribe, puluhan juta tayangan itu ya sudah ratusan juta. Jadi aku mahal caranya. Tapi yang kami bawa tadi real. Tidak ada yang namanya neko-neko. Ada yang baju merah. Teteh, mana yang baju merah? Kalau teteh, ya si teteh tadi saya mah nggak pernah ketemu sampai di jalan Garapok enggak. Ya teh ya, tadi kenapa? Nggak kenapa-napa ya. Bobo dan setawa. Cukup gerbang gue kan di masjid gerbang berarti kita jelema curigna yang sholat. Nah, dari masjid pada terakhir ayat Islam mungkul. Ya. Hari ini saya membawa tim, salah satunya adalah guru saya. Tapi sebelum itu saya menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kalau dibilang syirik, bagaimana sih syiriknya? Kita berkhidmat untuk umat, menjelaskan hal-hal yang memang sudah menjadi sudah menjadi sesuatu yang kurang baik di umat. Ya, sekarang ini sudah merasuki umat. Santet, rejit, ganggaun, guna-guna, pelet, gendam. Ya, tahu dia lakukan peletnya apa? Jaran goyang, dibalas ke semar mesem, cuy. Ya. Itu kita datang ke sini adalah bagian dari dakwah ingin memberantas itu semua. Tugas kami memberantas itu semua. Kenapa memberantas itu semua? Karena hal-hal seperti itu sudah menjadi hal-hal sihir. Dan sihir sudah sejak ada dari zaman Nabi Musa. Ya, itu budaya iblis. Hari ini mungkin melihat tadi dari Bapak, kami pun bukan sok-sokan ya. Kami membawa tim ke sini niatnya untuk ibadah. Tidak ada niat apapun. Kami akan berkeliling terus. Tidak hanya sendiri, tapi semua beramai, bahkan beserta guru kami. Tadi ada tim dari kedokteran, ada Dr. Khairul yang sedang mengambil profesi sebelah kiri kami, itu bagian dari tim medis. Yang tadi ibu-ibu goler nih. Aduh enak rawas. Kalau mau rumah sakit pemayang sampai dari gratis di rumah. Alhamdulillah. Itu dakwah kami, Ibu. Makanya doakan kami sehat, panjang umur, berkah istiqomah. Yang kedua non medis. Non medis ini dipimpin oleh mana sih Bapak Asep? Kan menghilang. Tadi keluar ada Bapak Asep. Pokoknya di antara kami janggotnya paling panjang aja. Ya, itu kalau beliau sudah mengobati janggotnya bisa lurus. Itu sinyal. Jadi kalau ibu non medis ini ada jin atau apa langsung set. Hati-hati. Beliau ini spesialis non medis. Ya, nanti di terakhir kita akan berdoa bersama-sama agar penyakit zahir dan batin, ya penyakit yang datang dari Allah, datang dari setan. Ya itu ada yang datang dari setan, ada
datang dari manusia ada wasilannya, tidak yang langsung datang dari Allah. Kita berdoa bersama-sama di akhir hari ini. Karena kebetulan kami adalah bagian dari jaga diri bela diri, insya Allah kami ada program pengizazahan, di mana program pengizazahan ini dikhususkan yaitu, jadi gini sebenarnya, saya bingung ya kalau udah ngomong begini. Program pengizazahan ini sebagai bukti visi dan misi kami untuk melindungi para ulama dan asatidz. Kenapa? Ibu pernah mendengar ada orang gila? Tahu-tahu orang gila mecahin kaca, gitu. Orang gila ngaku saya teh gila, terus itu dibengket, tapi gelo, sadar tuh, tapi gelo. Terus udah gitu nyiksa ulama, tapi kesoek. Sering terjadi, betul ya Pak Ustaz? Sering kejadian. Oleh sebab itu kami berinisiatif, kami sudah melaporkan kepada guru kami, guru besar kami, Bapak Tatang, Bapak Kapten Tatang Taryono yang esok hari, tanggal 30 akan melaksanakan tugas ke Papua. Ya kemarin dari Bandung. Jadi tugas kami insya Allah mudah-mudahan akan terus kita berkeliling kepada masyarakat, membuka mindset. Jangan sampai dibodoh-bodohi oleh tayangan-tayangan yang kurang baik segala macam gitu Pak Ibu ya. Bentuk wujud asli jin itu adalah cahaya. Orks namanya. Ya. Cuman karena asosiasi pikiran kita, sugesti kita jika pocong, jika pocong. Jadi jika kuntilanak, jika kuntilanak. Sehingga itu bentuknya sebesar ini kecil. Coba aja dicek kalau malam ke tempat-tempat yang ada kurang bersahabat, videokan. Maka tinggal jika tadi saya sebutin. Hari ini insya Allah nanti akan ada proses ijazah. Namun sebelum proses ijazah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, tadi tidak bertentangan karena ilmu yang kami ijazahkan itu ada sanad gurunya. Disebut sebagai ilmu laduni. Ilmu laduni itu ada dua bagian. Terbagi dalam dua bagian. Ilmu yang bisa dipelajari langsung dan diberikan kepada orang-orang tertentu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang dipelajari bersama dengan guru. Kebetulan kami bersama dengan guru. Ya. Banyak jenis ilmu laduni itu. Ada ilmu laduni membaca Al-Quran. Orang yang nggak tahu Al-Quran, tahu narawang apa? Ya, dari mulai lahir nggak pernah baca, tahu narawang apa? Itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang, mohon maaf, bisa memahami 100 bahasa. Padahal dia belajarnya gitu-gitu aja gitu. Jenius, bukan jenius, itu ilmu yang langsung turun dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dikehendakinya kepada siapapun. Ya. Dan ilmu laduni itu sanadnya kita kepada Nabi Khidir alaihissalam. Di dunia ini ada 4 nabi yang belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam nanti akan diturunkan untuk bertarung dengan Dajjal. Dia tidak wafat, hanya diangkat saja ke langit tingkat ke-3. Yang kedua adalah Nabi Ilyas. Yang ketiga adalah Nabi Idris. Yang keempat adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kebetulan Nabi Khidir ini menguasai seluruh lautan di dunia. Siapa saja yang belajar kepada Nabi Khidir, bahkan Nabi Musa pun belajarnya kepada Nabi Khidir. Ya. Terus, cuma syirik musyrik, syirik Allah mana? Ilmu kita akan ada di dalam tubuh kita saat kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan harap ketika diijazahkan, setelah diijazahkan, tahu-tahu dites nanti di jalan hilang. Itu kita cek aja, mungkin dia pernah bolong sholat, yang kedua pernah mabuk, judi, zina dan lain sebagainya. Jadi kita tuh nggak boleh sama sekali. Bahkan di cabang Bandung Raya dan Cimahi ini, alhamdulillah Bapak Ibu kami bersyukur dengan guru kami yang di Bandung. Anggota kami hampir 70% adalah mantan preman. Preman. Kalau di dalam film adalah preman pensiun preman. Alhamdulillah. Mereka jadi baik, mereka jadi soleh, mereka jadi membela para ulama. Ya. Nanti dalam teknisnya pengijazahan, nanti juga ada atraksi, ada demonstrasi. Kalau ada yang ditanyakan, nanti silahkan tanyakan. Ya.
Kalau ada yang kurang berkenan silahkan nanti tanyakan. Kami datang ke sini tidak memaksa, awas, tidak memaksa, tapi untuk ustaz, ulama, santri, insya Allah cuma-cuma kita akan berikan ijazah ini. Ya. Nah, cina hitung-hitungan ayah mahal, ibu bapak, nanaon oge kudu ayah akarna. Ya, kudu ayah akarna. Cina ilmu Allah atau dijual belikan. Ya Allah ya Rabbi, itu tidak dijual belikan. Apa yang menjadi mahar itu adalah akad yang dilakukan antara bapak dengan pengisi nanti. Dan uang itu saya sampaikan, uang itu dipergunakan untuk anak yatim binaan kami, masjid binaan kami, dan seluruh duafa binaan kami. Karena kami punya program, tidak hanya program di lokal Bandung, tapi di pusat. Sudah berapa banyak masjid yang dibangun oleh Al-Batil Al-Wali, sudah berapa banyak pondok pesantren yang disupport, sudah berapa banyak anak yatim yang didukung, dan sudah berapa banyak marbot yang didukung di daerah-daerah. Apa harus kami umumkan? Tidak. Kenapa? Karena mereka pun sedang melakukan hal yang sama, non-muslim. Ya, sedang melakukan hal yang sama. Untuk apa? Untuk meraih keimanan dan ketakwaan kita, ditukar dengan 1 dus Indomie, 1 liter beras, uang 500.000. Pak Ustadz, betul, saya saksi hidup. Saya mau dakwah tuh pelosok-pelosok, kasihan. Iman ditukar dengan begitu dan dengan ancaman. Kami hari ini membawa Al-Batin Al-Wali untuk bersyiar. Kami ingin perkenalkan satu persatu pengurusnya. Ada Pak Guru, nanti di akhir Pak Guru akan masuk ke dalam. Ada pengurusnya masing-masing, bisa ke depan. Ada Pak Dida di depan, di sebelah depan aja Bapak. Dari Al-Batin Al-Wali di depan, ada Pak Dida, Pak Maman, Pak Konco, semua di depan biar terlihat. Ya. Pak Dede, tolong diatur teknisnya seperti apa. Atau juga begini, tadi ada yang menghadap ke saya, Pak Ustadz. Itu jangan Pak Ustadz. Akan aja, menurut saya teh tukang ngobatin. Oh gitu Pak. Ya, saya teh punya saya bingung, saya pikir saya pikiran sebenarnya, saya pikir angin, oh ya, saya teh cuma pengen dibersihkan, ya, karena khawatir bertentangan dengan syariat dan lain sebagainya. Ibu, bapak, kalau bapak ibu diberikan zikir oleh seseorang dan tujuannya untuk memperkuat ilmu tertentu, jangan digarap. Karena di situ nanti kalau kita tidak lurus niatnya, maka jin yang akan masuk. Bahaya itu, ya, bahaya sekali. Jin itu masuk dari mana pun. Dari saya cukupkan sekian. 4 kali 4 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang senggang boleh kita berjumpa lagi. Buah jeruk, buah kedonglong, buah mangga, buah manggis, itu adalah buah-buahan. Karena ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kasar, karena saya sejatinya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau makhluk halus, Bapak Ibu bubar dari sini. Saya Ihsan Al-Ayyubi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua, menjadi ibrah untuk kita semua, menjadi manfaat untuk kita semua. Apa yang saya sampaikan semata-mata kalau salah datang dari sosok seorang Ihsan, kalau kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.